Halo minasang, selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yudi Freeze. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku kerja sebagai perawat di Jepang ya. Dan buat kalian yang baru masuk atau lihat video channel YouTube ini, di channel YouTube ini aku membahas tentang pengalaman aku kerja di Jepang, terus pengalaman tentang keperawatan di Jepang, sama nanti banyak membahas tentang hal lain juga. Jadi buat kalian yang baru lihat video ini, jangan ragu buat subscribe, karena aku bakalan bagi-bagi informasi yang banyak banget yang bermanfaat pastinya. Dan kita langsung ke videonya ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau sedikit cerita tentang keperawatan di Jepang. Jadi selama ini selama 1 tahun lebih aku kerja di rumah sakit di Jepang. Terus baru tahun ini bulan 3 kemarin aku keluar sih dari rumah sakit. Kerja aku di rumah sakit, tapi tetap lanjutin untuk kerja sebagai perawat, tapi bukan di rumah sakit lagi, tapi di panti jompo. Jadi kalian juga perlu tahu ya, di panti jompo itu memang ada perawat juga. Jadi ada care worker sama perawat juga ada. Jadi beda juga ya. Nanti kita bahas deh kalau misalkan ada waktu. Aku mau jelasin juga perbedaan care worker sama nurse atau perawat. Oke. Hari ini aku mau jelasin dulu kalau di perawat di Jepang itu kerjanya kebanyakan sebagian besar rumah sakit di Jepang itu pakai sistem 2 shift. Kayak di rumah sakitku dulu juga 2 shift juga. Jadi cuman ada pagi sama malam gitu. Jadi kalau masuk pagi kita bukan berangkat sih, mulai kerja itu kebetulan ini ada jam juga, 7:30 sampai, kalau di rumah sakit ya jam 5 sampai jam 5. Itu untuk shift paginya. Terus kalau malam sebenarnya mulai gerak untuk kerja itu yang efektif 7:30 sampai jam 9:30. Aku hitung-hitung tadi 17 jam. Jadi shift malamnya itu panjang banget. Kalau di Indonesia kan kalau nggak salah dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Karena 3 shift. Itu lebih agak mendingan gitu kan. Kalau di Jepang itu panjang banget kalau untuk dinas malamnya, makanya bikin capek banget. Dan itu yang salah satunya bikin aku nggak bisa betah kerja di rumah sakit Jepang juga. Oke, terus kalian pasti bertanya-tanya, ini apa sih, kenapa ada di meja ini. Hari ini aku juga mau jelasin satu persatu apa aja sih yang harus dibawa atau yang biasanya aku bawa waktu kerja di rumah sakit Jepang. Nanti aku jelasin satu persatu. Cuman yang aku mau jelasin lagi, kalau dinas pagi biasanya kita datang, kebetulan di rumah sakitku itu udah pakai sistem komputerisasi, jadi nggak pakai tulis tangan, nggak pakai kertas lagi, jadi semuanya serba pakai komputer, pakai laptop. Jadi waktu misalkan aku kalau pagi itu selalu datang, padahal kerja efektifnya mulai 8:30 ya, tapi aku datang itu jam 7:50, 7:45 gitu. Datang langsung ke loker, ganti baju perawat yang putih-putih itu, terus naik ke atas ke ruangan, naruh bento biasanya. Terus habis itu kalau aku nggak bawa bento, langsung siap-siap bawa ini, ambil ini, ada di loker ruangan juga ada loker di bawah, tempat ganti baju juga ada loker. Jadi lokernya ada 2. Loker yang di ruangan biasanya aku barang-barang kayak gini aku taruh di sana. Jadi ini dibawa, terus ke ruangan nurse station. Di situ langsung
kita ngumpulin informasi tentang pasien yang yang kita lihat hari itu. Jadi nanti kita dibagi di papan itu ada satu papan yang isinya hari ini kamu pegang pasien A, B, C, D gitu misalkan. Jadi lihat pasien itu karena aku dulu kerjanya di bagian ortopedi, jadi kebanyakan sih pasien patah tulang. Misalkan kemarin dia baru masuk rumah sakit dengan patah tulang paha misalkan, atau patah tulang kaki, tangan, seperti itu. Nanti kita lihat, dia patah sebelah mana, terus pengobatannya saat ini apa, rencana berikutnya, misalkan mau operasi, kapan operasinya, obat yang diminum apa, sebelum operasi harus ada obat yang di stop dulu, seperti itu. Jadi dibaca semuanya, informasinya lewat laptop. Setelah itu, misalkan juga hari ini ada rentgen itu ronsen, atau pemeriksaan lainnya, atau ambil darah, kita cek di situ juga ada jadwalnya. Jadi kita udah siap-siap tuh, hari ini mau ngapain aja gitu. Jadi mulai dari jam 8 sampai setengah 9 itu aku ngumpulin informasi itu. Dan karena semuanya pakai bahasa Jepang, dan kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, pasti kalian akan kebingungan. Jadi harus pintar-pintar bahasa Jepangnya dulu, supaya semua informasi itu bisa diserap dulu, baru kita kerja dengan lancar gitu. Nah, setelah setengah 9 kita operan, dari leader yang dinas malam dioperkan ke yang dinas pagi. Di situ kita dengerin apa aja yang poin-poin penting yang biasanya mereka sampaikan di pagi itu. Di situ setelah selesai Moshiokuri namanya, operan ya. Moshiokuri itu operan. Jadi setelah selesai baru kita, kalau di rumah sakitku ya, mungkin di rumah sakit lain beda, baru kita masuk ke tugasnya masing-masing. Jadi kita dibentuk beberapa tim gitu. Jadi ada tim A, B, dan C misalkan. Kalau di rumah sakitku pakai sistem partner dulu. Jadi partner itu satu tim terdiri dari 2 sampai 3 atau bahkan 4 perawat. Jadi misalkan aku masuk di tim A itu ada 11 pasien misalkan. 11 pasien itu dilihat 2 perawat ini. Jadi kalau udah tahu bagiannya yang mana, setelah itu di setengah 9 itu kita mulai sebelum muter lihat pasiennya satu-satu, kita siapin dulu. Misalkan hari ini ada infus, hari ini ada pemeriksaan apa, terus misalkan mau operasi, kita harus siapin ganti baju untuk baju operasinya. Semuanya disiapin, baru kita muter. Misalkan pasien A dulu, B, C, jadi berurutan gitu biar lebih enak. Cuman mana yang lebih dulu itu harus kita tentukan dulu, mana yang duluan, yang penting. Misalkan pasien A ini operasinya sebentar lagi, misalkan jam 10 pagi atau jam 11 pagi. Jadi kita harus tanganin lebih dulu, karena pasien operasi itu harus siapin bajunya untuk ganti. Kita harus mulai infus dia. Kalau infus itu bahasa Jepangnya tenteki. Jadi kita harus tenteki dulu dia, siapin semuanya supaya nggak nanti keburu-buru. Kalau misalkan di rumah sakitku juga, kalau mau operasi harus, terutama kalau yang pasien dengan patah tulang pangkal paha, daitai kosetsu namanya, itu harus bawa hasil ronsen. Jadi harus disiapin. Kadang itu kelupaan sih, jadi harus benar-benar diingat, dicatat, harus bawa catatan. Oh ya, selain yang ada di sini nanti juga ada buku catatan sih. Tadi aku belum nyiapin.
Itu semuanya harus dicatat biar nggak lupa. Terus setelah semuanya siap, baru kita muter ke beberapa ke orang-orang, ke pasien-pasiennya. Jadi muter ke pasiennya itu kita bawa alat tensi, terus termometer, terus untuk mengukur oximeter, jadi berapa sanso oksigennya yang di dalam tubuhnya pasien itu bisa dilihat juga. Dan sama bawa laptop, jadi laptop itu ada pegangannya gitu. Nanti aku kasih gambarnya di sini ya, kayak gimana gambarannya sih kalau laptopnya untuk perawat tuh kayak gitu, kayak gimana, nanti aku taruh di sini. Nah, kita masuk, misalkan karena 2 orang perawatnya, jadi satu perawat tugasnya untuk menganamnese. Jadi satu perawat misalkan mengukur tensi, mengukur temperatur badannya pasien, sama yang berapa oksigen yang ada dalam tubuhnya. Yang satu ngetik anamnese, hasil anamnesenya. Jadi pasien ini keluhannya apa, terus langsung di situ juga catatan keperawatannya dibikin, jadi lebih efisien. Terus planningnya apa itu juga langsung kita ketik di situ. Terus setelah siang baru kita masuk. Biasanya jam istirahatnya itu dibagi 2, jadi karena tadi satu tim ada 2 orang, masuk duluan siapa, terus masuk belakangan siapa yang mau masuk istirahat, kita tentukan di situ. Misalnya kalau di rumah sakitku dari jam 11:30 sampai 12:30 perang pertama yang masuk istirahat, terus yang selanjutnya 11:30 sampai 12:30 itu orang kedua masuk istirahat. Nah, setelah itu di sorenya kita masih ngurusin lagi. Misalkan ada pasien yang hari ini masuk ofuro namanya. Kalau masuk ofuro itu artinya memandikan pasien. Jadi kita membantu pasien untuk mandi misalkan. Kalau di Jepang mandinya bisa pakai kursi roda gitu, langsung masuk ke dalam kamar mandi, kita shower gitu. Itu semua juga perawat yang ngelakuin. Kalau di Indonesia mungkin ada rumah sakit yang membantu memandikan pasien, cuman nggak terlalu banyak sih sepertinya. Kalau di Jepang hampir semuanya pasti yang, kalau di rumah sakit pasti yang memandikan pasien pasti perawat. Apalagi kalau di bagian ortopedi, karena pasien di ortopedi kan pasien operasi, pasien yang patah tulang, jadi harus benar-benar perawat yang jaga. Jangan sampai dia habis operasi patah tulang, habis itu dia jatuh terus patah tulang lagi, kan jadi bahaya banget kayak gitu. Terus setelah jam makan siang itu sebenarnya jam 12 makan siang pasien. Setelah makan siang pasti kita bagikan obat juga. Sebelum makan siangnya pasien juga kadang ada pasien yang pakai insulin, kita suntik insulinnya, macam-macam. Jadi kerjaan perawat ya sibuk banget sih. Walaupun misalkan pasien itu cuma operasi aja pun kita nyiapinnya juga harus buru-buru kadang, karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapin, kayak inform consent kayak gitu kadang harus diperhatikan juga. Oke, terus kalau dinas pagi, masuk pagi seperti itu, nanti sampai jam 5 kerjaannya seperti itu. Masih ada pemeriksaan lain, misalkan bantuin rehabilitasi juga pasien jalan kaki. Misalkan kita harus tiap hari
nemenin pasien, bantuin pasien untuk latihan jalan. Walaupun di rumah sakitku juga ada fisioterapis yang membantu, cuman kalau perawatnya ada waktu kita bantu. Kebetulan di rumah sakitku itu ada satu lantai, kalau penuh semuanya pasiennya itu ada 46 orang. Jadi lumayan banyak juga. Dan 46 orang kalau dinas pagi, hari aktif itu maksudnya Senin sampai Jumat. Yang aktif gitu biasanya kalau pagi itu 10 atau 11 orang perawat paginya, dinas pagi. Nah, kalau yang dinas malam, sekarang kita pindah ke dinas malam ya. Kalau dinas malam itu walaupun tadi aku bilang setengah 5 mulai kerja, cuman aku datang itu jam 3 kurang, paling jam 2.45, jam 2.50 gitu. Jadi sebelum jam 3 pun aku udah di rumah sakit. Karena apa? Karena aku harus ngumpulin informasi tadi itu, pasien yang bakalan aku pegang gitu. Karena kalau dinas malam itu paling banyak perawat yang dinas malam itu 4 orang. Dan karena aku masih baru itu, masih dinas malam 4 orang, terus terakhir-akhir aku akhirnya 3 orang. Aku termasuk 3 orang itu. Jadi waktu pertama-tama aku dikasih pasien pas waktu dinas malam dikasih 8, akhirnya jadi 10, jadi 12. Terus akhirnya pas sebelum aku sendiri yakin dinas malamnya jadi 3 orang, aku dikasih pasien itu sampai 16 sampai 20 gitu. Itu kalau misalkan ngumpulin informasi pasien satu persatu sampai segitu banyak, itu ngabisin waktu banget. Makanya aku harus cepet-cepet karena ngabisin waktu untuk baca informasinya pasien, dan itu pakai bahasa Jepang lagi. Kadang aku juga kurang ngerti gitu. Jam 4:30 mulai muter. Di situ 4:30 karena mau makan sore, jadi cek gula darah. Terus habis itu sebelum sampai jam 6 itu kita muter ke pasien. Dan kalau yang pagi tadi kan ada 2 orang perawat, yang satu menganamnese pasiennya, yang satu ngetik catatan keperawatannya. Kalau dinas malam nggak ada. Jadi satu orang perawat, dia yang ngukur tensi, dia yang ngecek suhu badan, anamnese, sekaligus yang ngetik di catatan keperawatan. Jadi itu bener-bener bikin otak itu diperes banget, karena kan harus ngubah ke kanji. Jadi setiap ngetik kita harus tahu kanjinya apa. Jadi kita harus benar-benar menguasai bahasa Jepangnya. Terus setelah muter sampai jam 6 itu pun masih belum selesai. Kadang aku masih setengah pasien itu baru bisa aku puterin. Misalkan aku dapat pasien 20 pasien, paling sampai jam 6 itu dalam 1 jam aku bisa muterin masih setengahnya, misalkan 10 pasien atau 12 pasien, karena nggak cukup waktunya. Akhirnya nanti jam 7:30 malam baru aku muter lagi. Kalau pas perawat-perawat senior, mereka udah lebih cepat lagi. Terus setelah makan sore, pasiennya makan sore jam 6, selanjutnya di jam itu misalkan ada tenteki lagi, infus, kita pasang infus. Terus pasien-pasien yang insulinnya juga setelah makan juga ada. Terus ada lagi juga kita harus bagikan obat setelah makan. Terus ganti popoknya juga.
karena pasien-pasien yang di Jepang ini mayoritas adalah orang-orang yang udah tua, jadi 70 sampai 80 tahun ke atas gitu kan. Mereka semua pakai pampers gitu. Dan semua kalau lagi mau ke belakang atau lagi pup, kita anterin. Kalau yang bisa naik kursi roda kita anterin dulu, kayak gitu. Terus sampai jam 8 atau jam 9 kita istirahat untuk makan malam. Perawat istirahat untuk makan malam. Itu pun cuman 15 sampai 20 menit. Paling lama sih kalau bisa dimaksimalin secepat mungkin. Karena kerjaannya banyak gitu. Bahkan aku pernah waktu itu dinas malam nggak makan malam jadinya. Karena saking sibuknya, ada pasien yang darurat, tiba-tiba ada yang darurat, tiba-tiba muntah darah, atau dulu pernah juga tiba-tiba nggak sadarkan diri karena pasiennya udah berat, kayak gitu. Terus malamnya kita sambil muter lagi karena sorry ada sepeda motor lewat jadi berisik ya, bumen saya. Terus di jam 10 kita mulai matiin lampu untuk pasien bisa istirahat. Nah, di jam 10 sampai berikutnya itu kita bisa memperbaiki Kanggo Kirokunya. Kanggo Kiroku itu catatan keperawatannya. Sampai pagi nanti kalau ada apa-apa, ada nurse call. Jadi pasien yang butuh apa-apa dia biasa calling dari kamarnya kan. Dia ada butuh apa, kita bantu. Terus kalau nggak bisa tidur, kadang kita siapin obat tidur. Terus tengah malam juga kalau ada pasien yang baru operasi, ada tenteki yang harus kita ganti, infus yang harus diganti. Udah sampai malam. Terus paginya dari jam 4 kita udah siapin untuk persiapan infus sama ambil darah, karena pagi-pagi kita ambil darah. Setelah itu jam 5 kalau misalkan ada pasien yang bangun, kita duluan ambil darah. Jadi semuanya kita muter, ambil darah. Kalau ada pasien yang hari itu mau operasi pagi, udah langsung kita ambil tenteki, jadi kita pasang infusnya pagi-pagi, kayak gitu-gitu. Sampai jam 8 ada operan sama mau persiapan operan, sama kita bantu pasien untuk makan pagi jam 8. Terus setiap makan pagi pasti ada insulin, ada setelah makan pagi juga obat kita bagiin, kayak gitu. Jadi muter terus sampai nanti jam setengah 10 udah agak reda, karena udah yang berikutnya yang membantu pasien itu adalah tugas di perawat yang dinas pagi. Kita sampai setengah 10 ya, yang kita lakukan apa, kita masukin ke catatan keperawatan lagi, ngetik-ngetik lagi, kayak gitu. Jadi panjang banget kalau dinas malam. Dinas malam itu berat.